Salam waras, salam rahayu. Di sini saya akan memberikan video reaction terkait konten yang membahas tentang Candi Tikus. Tempat ini atau situs ini saat ini dikenal masyarakat dengan nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Candi Tikus yang sebenarnya ini kalau secara fisik dia adalah sebuah petirtaan, ya permandian. Ya. Tapi ya masyarakatnya menyebutnya candi. Hampir semua peninggalan hidup Buddha itu disebut sebagai candi. Ya. Jadi Candi Tikus ya karena dulu katanya banyak tikus waktu penggaliannya. Nah ini mungkin yang perlu kita perjelas sebenarnya ini petitan apa Pak? Apakah ada prasasti yang melatar belakangi sehingga kita bisa mengganti nama tikus itu menjadi apa gitu? Bersama Bapak Andi dan Bapak Lutfi ya. Ya, untuk petetaan tikus ini Pak, atau candi tikus ini, memang kita juga kurang beruntung ya. Karena baik itu data tekstual prasasti maupun KKW Negara Kertagama tidak didapatkan informasi tentang bangunan ini. Nah, namun demikian, karena ini bentuknya adalah petetaan yang dianggap penting, maka tetap juga harus ada narasi untuk menjelaskan itu. Oh, Ya, yang penting bahwa petetaan ini berada dalam cakupan Trowulan, ya. atau notabene dekat dengan ibu kota Majapahit. Oke. Tepatnya di Dusun Deno, Desa Temon, Kecamatan Trowulan ya, Kabupaten Mojokerto. Jadi kalau masalah nama memang sementara kita harus ikut apa yang diberikan oleh masyarakat, karena memang dalam sejarah penemuannya itu di area sini yang semula adalah area pertanian, dan karena pertanian wajar kalau banyak tikusnya. Ya. Ya, itu dari nama Pak. Ya. Dari nama itu kan para peneliti juga sudah pakai nama itu. Iya betul. Itu mungkin karena belum menemukan referensi yang Ya. jelas Ya. itu apa dasarnya untuk memberi nama. Ya. Tapi apapun penamaan masyarakat ini ya biarin aja, nggak Ya. apa-apa. Ya. Mungkin yang hanya Jadi nama saat ini diambil dari sejarah penemuannya ya, yang karena sawah atau ladang petani yang diserang hama tikus dan diburu, sedangkan tikus tersebut larinya di sini. perlu diluruskan ini bahwa ini bukan candi tapi dia petirtaan. Ya, Ya, betul. itu yang pelan-pelan kita harus sosialisasikan kepada masyarakat. Ya. Ada yang menarik Pak dari petetaan atau candi tikus ini. Dari tampak fisiknya, Iya. ya, secara arkeologis ini ternyata menunjukkan Mm-mm. adanya gejala Ya. dengan adanya menara-menara itu. Oh, Samudra Mantana itu. Ya. Iya, Oke. jadi tepat sekali Pak. Iya. Jadi ada hubungannya dengan tradisi kuno di Jawa, di masyarakat Jawa kuno, terkait dengan sesuatu yang dianggap suci. Di konsep Samudra Mantana itu terkait dengan keberadaan dari ritual masyarakat Jawa kuno bahwa ada proses pengaduan lautan susu, Oh, iya, iya. atau dalam bahasa Jawa kuno itu kesirarnawa. Oh. Lautan susu ini akan diaduk, kemudian dari hasil pengaduan itu menggunakan semacam sendok yang namanya mandara, Iya. itu akan menghasilkan. Mungkin penjelasan dari Bapak Lutfi ini bersifat sanepan ya, atau kias. Yang jelas yang terpahami dari situs ini, Raja Majapahit melakukan ritual apa ya, percintaan atau persenggamaan di tempat atau altar yang diapit candi-candi kecil itu. Untuk candi-candi kecil itu fungsinya
digunakan untuk menaruh sesaji. Jadi di atas tiap candi-candi kecil itu atau miniatur candi itu diberi wadah-wadah berisi sesaji dan bunga-bungaan. Bahkan kalau istilahnya ada bunga yang dironce-ronce gitu juga. Sedangkan untuk kotak-kotak yang ada di depan sebelah kanan kiri tangga itu ada berisi istri-istri raja atau ratu dan permaisuri. Jadi untuk yang banyak itu di bagian kanan. Jadi nanti sebelum melakukan ritual membersihkan diri dulu, dan pada yang bagian kiri tangga itu raja dibantu dengan 2 orang istrinya, entah mungkin ratu atau mungkin permaisuri atau selir. Yang jelas yang menemani, nggak semuanya menemani raja di tempat yang satunya. Jadi rata-rata berkumpul di yang bagian atas itu. Dan setelah itu raja ritual di depan altar, lalu dia menunjuk salah seorang yang dipilihnya. Amerta, Pak. Oh, air suci itu. Air suci, air abadi. Ya, di mana keabadiannya itu dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Ya. Baik itu tanaman, binatang, manusia. Membutuhkan keabadiannya itu. Oke. Nah, jadi fungsi penting dari hadirnya petirtaan suci ini adalah untuk mensupport atau mendukung kelangsungan hidup makhluk hidup di sekelilingnya. Oh, gitu. Itu fungsi yang religius, Pak. Iya. Ada fungsi profannya, Pak, atau fungsi yang tidak terkait dengan keagamaan semata, tapi fungsi praktisnya, Pak. Apa itu, Pak? Nah, karena ternyata dari hasil ekskavasi yang dilakukan dan kajian terhadap apa yang ada di tikus ini memberikan informasi kepada kita bahwa sumber air yang berasal dari bagian selatan candi ini itu masuk ke dalam candi, kemudian dari candi ini dialirkan ke tempat lain, Pak. Oh, jadi ke arah utara. Jadi bukan hanya menampung air. Iya, tidak menampung, tapi juga kemudian air yang sudah tertampung ini disalurkan lagi ke utara. Setelah suci, sebarkan. Nah, itu artinya apa? Fungsi penyucian juga bisa mengandung fungsi kesuburan. Ya. Kalau untuk pertanian, maka air itu akan membawa makna kesuburan bagi petani sekelilingnya. Ya. Kata yang berkembang di masyarakat juga katanya mengambil air dari. Untuk penjelasan Bapak Lutfi tersebut benar ya. Air memang berasal dari selatan dan mungkin secara umum itu dipahami air dari Mahameru. Padahal untuk Mahameru mungkin yang dimaksud Gunung Semeru itu jauh banget ya dari sini. Tapi yang nampak di sini memang ada lorong besar sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah yang mungkin airnya berasal dari sungai bawah tanah tersebut. Karena sungai bawah tanah tersebut keluarnya di Balik Kambang dan di Pacitan. Sungai bawah tanah tersebut juga merupakan jalur kapal-kapal Majapahit. Jalur kapal-kapal Majapahit untuk pelabuhan yang bagian selatan yang ada di sekitaran wilayah Pakis dan mungkin
Dusun Bancang. Jadi ada pelabuhan di sekitar situ di mana kapal-kapal Majapahit yang melalui jalur terowongan tersebut, yang melalui jalur bawah gunung itu, keluarnya di Pacitan dan di sekitaran Balikambang. Penceritaan ini itu bisa memberantas hama tikus katanya. Katanya, nah itu tentu butuh pembuktian kalau secara akademis ya. Tapi kalau masyarakat menganggap itu sebagai hal yang memang bermanfaat ya, tentu saja menjadi hal yang penting itu. Iya. Ya. Untuk penjelasan Bapak Lutfi tadi yang awalnya membahas tentang Samudra Mantana, mungkin itu penjelasan secara kias ya. Dan untuk penjelasan air tadi yang dari selatan masuk ke tempat tersebut atau Patirtan ini, terus keluar ke telaga atau danau. Danaunya ada di timur ya, ada di timur bangunan Patirtan ini, bangunan Patirtan Kawenang ini atau Tirtan Kawenang ini ada di sebelah timur dan nyerong ke utara bangunan Candi Tikus ini. Dan memang dari telaga tersebut atau danau tersebut nanti dialirkan ke yang tujuannya untuk pertanian, dan ritual yang dilakukan raja dan permaisuri atau selir pilihannya itu memang tujuannya untuk kesuburan atau lebih tepatnya kemakmuran rakyat Majapahit. Nah, kita lihat lagi bagaimana Samudra Mantananya. Kita lihat ada kolam kecil di depannya, ada tangga turun dan beberapa jalan muara di dalamnya. Itu seperti apa, Pak? Ya, memang sebenarnya pengelolaan sumber daya air ini itu tidak semata-mata hanya untuk mengumpulkan air kemudian menyalurkannya, tapi juga ada kepentingan estetiknya juga. Di samping juga ada kepentingan praktis yang lain. Nah, sampai hari ini format atau denah bentuk petirtaan dengan bangunan utama di tengah, kemudian ada kolam-kolam kecil di satu sudutnya, itu memang menimbulkan tafsiran. Ada yang memberikan tafsiran bahwa kolam yang satu itu untuk wanita, kolam yang satu lagi untuk pria. Nah, itu masyarakat yang memberikan tafsiran itu. Tapi secara arkeologi sendiri, kita belum dapatkan data itu. Apakah fungsi yang tepat? Patirtan ini atau Tirtan Kawenang ini dikhususkan untuk raja bersama ratu dan selir-selir raja ya. Jadi ini wilayah tertutup, ini area tertutup. Jadi nggak ada selain emban penjaga saat ritual, tidak diperkenankan ada orang lain. Masing-masing kolam itu. Ya. Tapi yang menarik sekali bahwa ternyata format seperti ini atau denah ini juga kita dapatkan pada petirtaan Berbeji di Jombang. Oh iya, sama betul. Sama. Jadi memang bisa jadi atau kita mungkin sementara ini beranggapan ada pola baku yang digunakan oleh masyarakat Jawa kuno ketika mereka menghadirkan sebuah arsitektur petirtaan dengan media utama di tengah yang berupa menara-menara itu. Ya. Lalu kita lihat ada jalan muara ya. Jadi menara-menara tersebut yang dibilang Bapak Lutfi menara-menara tadi itu sebagai tempat sesaji ya, terutama bunga-bunga. Jadi sesajinya lebih banyak bunga-bungaan. Dan setelah ritual, nanti raja memilih salah seorang dari, bisa permaisuri atau salah seorang selirnya untuk melakukan percintaan dan berhubungan intim di situ. Mengelilingi Samudra Mantana ini, Pak? Ya,
Jalan Juara itu tujuannya adalah untuk menghasilkan pancuran. Ya, untuk orang mandi langsung kan. Nah, bisa juga orang mandi atau menampung air ketika mau dibawa ke tempat lain ya. Nah, gitu. Dan ini bahkan di Bali pun seperti itu, Pak. Ada pola-pola yang sama. Iya, seperti di Tampul ya. Di Tampul, iya. Nah, ini yang saya tanyakan lagi Pak Lutfi. Ini kan bangunan hidup Buddha. Apakah bangunan yang seperti ini ya, yang bentuknya seperti pertitaan ini harus memiliki orientasi juga? Sebenarnya kalau dari apa yang ada di lapangan, kita tidak mendapatkan pola baku bahwa petitaan harus mempunyai orientasi yang tertentu, tidak. Karena ternyata ini orientasinya adalah utara selatan. Kemudian di Sumber Beji itu ke timur barat. Oh, tapi mungkin orientasinya bukan arah mata angin, Pak. Iya, kalau misalnya kita kaitkan dengan keberadaan bangunan sucinya sendiri, bagian tengah itu, mungkin sekali memang bisa diarahkan kepada satu objek orientasi yang utama. Nah, entah gunung, entah sesuatu yang dianggap paling suci ya mungkin saja. Ya, hanya kita belum mendapatkan sesuatu yang benar-benar sebagai acuan baku untuk itu, untuk petitaan khususnya. Ya. Nah, mungkin ini kondisi yang terjadi di sini karena sudah banyak perubahan lingkungan. Kita lihat pada musim kering, airnya candi ini kering sama sekali nggak ada, kering. Betul. Pada saat musim hujan, dia malah penuh, tidak bisa tersalurkan. Betul. Jadi secara arkeologis mungkin ada kondisi yang menyebabkan hal itu, sehingga tidak bisa terkontrol lagi bagaimana pengaturan itu. Iya, betul. Memang Pak, apalagi kita tahu bahwa elevasi tanah yang asli dari petitaan ini sudah berada jauh di bawah. Jadi andai kata ada air yang di dalam kolam ini, tentu dia akan membutuhkan ketinggian yang sama agar dia bisa keluar dari situ. Ya, sedangkan permukaan tanah sekarang yang kita injak ini sekarang sudah hampir 2 meter di atas dari bibir kolam ini. Kolamnya yang turun atau permukaan di sekitarnya naik? Permukaan tanahnya yang meninggi, Pak. Karena proses sedimentasi lahar. Untuk kawasan Patirtan ini, Patirtan Kawenang ya, nama istilah pada masanya itu. Untuk area ini kawasan Patirtan Kawenang ya, di mana Gapura Bajang Ratu sebagai pintu masuknya. Jadi masuknya dari utara masuk ke selatan. Sedangkan untuk pagar, pada awalnya pagarnya dari batu bata, terus dilanjutkan dengan pagar hidup dari pepohonan besar yang dirapatkan. Jadi memang memanfaatkan pepohonan sebagai pagar hidup untuk mengelilingi kawasan Patirtan Kawenang. Sedangkan untuk Patirtan ini, pemandian Candi Tikus ini, nama pada masanya itu Tirtan Kawenang. Untuk yang dibicarakan Bapak Lutfi tadi, bisa jadi kalau danau atau telaga yang ada di timur dan utara Candi Tikus ini difungsikan kembali, mungkin untuk kondisinya bisa pulih seperti sedia kala ya. Dan memang banyak sekali telaga atau danau yang saat ini memang sudah tidak ada, termasuk saluran air atau sungai yang menghubungkan dan menghubungkan antar telaga. Jadi banyak tempat penampungan air memang di wilayah Majapahit, termasuk kolam segaran dan sungai yang melintas di sebelah kolam segaran. Jadi untuk yang jalur selatan, kapal-kapal Majapahit itu lewat lorong bawah gunung, dan untuk sandarannya atau pelabuhannya di kawasan Bancing, Bancang, dan Pakis. Terus untuk jalur yang utara, jalur kapal-kapal yang lewat jalur utara itu
nembusnya ke Sungai Berantas ya. Jadi kapal-kapal Majapahit bisa masuk ke Kota Raja. Jadi lewat di sebelah timur Kolam Segaran. Lewat di sebelah timur Segaran, terus lurus. Nanti ada parkir atau pelabuhannya di yang sekarang dikenal dengan Dusun Telogo Gede, tapi telaganya sudah nggak ada ya. Sekarang udah menjadi rumah, udah menjadi gudang, dan sebagian besar menjadi makam Cina, kuburan Cino atau pemakaman Cina. Oh iya, seperti itu. Kira-kira ada hal lain lagi yang mau disampaikan? Ada nggak keunikan daripada ragam hias yang ada di sini? Ya, ragam hiasnya yang perlu diperhatikan adalah pertama, memang di sini banyak muncul pola-pola Padma. Pola Padma, dan kita tahu bahwa Padma itu adalah salah satu komponen bunga penting dalam masa Hindu-Buddha. Ya. Dia punya banyak makna filosofis. Ya, oke. Yang kedua juga ada perpaduan antara penggunaan bata dan batu. Oke. Utamanya untuk bagian spout atau cerat untuk mengeluarkan air jala juara, itu bahannya andesit. Iya. Sedangkan lebih awet, Pak. jelas karena lebih awet. Di samping juga mungkin fungsinya akan lebih bagus secara estetis karena warnanya berbeda dengan bata sendiri. Jadi bukan unsur Majapahit itu banyak memanfaatkan telaga-telaga ya, dan air itu sebagai intinya multifungsi lah. Jadi selain sarana-sarana irigasi itu digunakan untuk lahan pertanian, juga digunakan sebagai jalur kapal-kapal Majapahit, juga digunakan juga sebagai arena, bisa dikatakan arena gerak pasukan, arena gerak prajurit. Maksudnya seperti ini, karena dari satu tempat untuk menuju pada misalkan pejabat yang bersangkutan, banyak yang melalui air ya. Jadi kayak misalkan dari candi yang sekarang dikenal dengan nama Candi Wringin Lawang atau Gapura Wringin Lawang, itu ada jalur. Jadi kalau diekskavasi mungkin dan benar-benar dicari, nanti akan ketemu pada sumur. Jadi di sekitar Candi Wringin Lawang nanti ada sebagian sumur, banyak sumur. Ada beberapa sumur yang fungsinya untuk minum para pendatang, para pelancong lah istilahnya, yang istirahat di situ. Terus tapi juga ada sumur yang fungsinya sebagai jalan. Jadi kalau digambarkan seperti seorang prajurit masuk ke sumur, nanti menenggelamkan diri di sumur tersebut, terus nanti ada tangga naik ke lorong. Jadi dia menenggelamkan diri hanya di sumur itu, nanti dari sumur nanti naik tangga terus lewat lorong bawah tanah menuju ke area Segaran. Jadi banyak lorong, ada beberapa lorong yang menyambungnya itu ke Kolam Segaran. Sebab di Kolam Segaran itu ada istana raja yang khusus untuk menerima tamu-tamu dari berbagai wilayah. Maksudnya lebih tamu-tamu, bisa dikatakan tamu-tamu luar daerah, luar negeri lah istilahnya. Terus di dekat Kolam Segaran juga ada bangunan atau juga bisa dikatakan istana yang dikhususkan sebagai tempat tinggal tamu-tamu kerajaan. Untuk istana raja menerima tamu itu di bagian utara Kolam Segaran.
agak ke timur sedikit, jadi ada di baratnya Putri Cempo, situs Putri Cempo. Dan untuk bangunan-bangunan yang diperuntukkan bagi para pejabat Majapahit itu ada di atas rawa-rawa yang ada di selatan Kolam Segaran, yang saat ini kayaknya udah ditimbun dengan tanah itu. Jadi di atas rawa-rawa yang ada di selatan Kolam Segaran itu tempat berdiri bangunan-bangunan. Jadi untuk satu pejabat satu bangunan, nanti disambungkan dengan jalan sambung ke bangunan yang lain yang ditempati pejabat yang lainnya. Jadi bangunan untuk pejabat dalam bertugas itu ada di atas rawa-rawa yang ada di selatan Kolam Segaran. Terus kalau agak ke timur, setelah bangunan-bangunan yang diperuntukkan untuk para pejabat yang bertugas, itu juga nanti akan ditemukan kuil. Jadi mungkin kalau sekarang itu kuil tersebut bisa dimaknai atau umum di masyarakat disebut dengan istilah balong bunder itu. Jadi itu situs yang terkait dengan kuil tersebut. Terus untuk bangunan yang ada di dalam museum yang tinggal pondasi itu bangunan yang diperuntukkan untuk para emban, yaitu jadi para emban yang melayani semua aktivitas yang ada di Kolam Segaran itu tempatnya di atas bangunan yang ada di museum itu, yang pondasinya ada di museum. Sedangkan untuk dapur istana sendiri ada di sebelah barat, agak ke utara. Terus nanti kalau sebelah baratnya lagi itu ada kayak padang rumput, tapi di situ juga para emban sering, bisa dikatakan, melakukan ritual. Jadi nampak ada seperti batu yang berdiri dan dikelilingi batu-batu yang lain yang fungsinya untuk para emban memberi sesaji dan mungkin berdoa lah, tempat untuk berdoa bagi para emban. Jadi cuman terlihat batu yang berdiri di tengah terus dikelilingi dengan batu-batu yang lain. Itu digunakan untuk emban melakukan ritual. Untuk di Majapahit itu kayak nggak ribet gitu loh, kayak gimana ya, kalau orang ibadah itu nggak harus kemana-kemana, ya wis bisa dikatakan batu ditancapkan berjajar 3 itu dibuat untuk beribadah, untuk melakukan ritual. Bisa mungkin itu persembayangan kepada para leluhur atau yang ditujukan untuk menghormati para leluhur, sarana manembah mereka kepada yang widi atau apalah Tuhannya yang dimaksud. Panca Mahabhuta. Oh, bukan. Oh gitu ya. Ya. Oke, mungkin ada hal lain lagi yang Pak Lutfi mau sampaikan. Ya, barangkali memang ada hal satu yang perlu saya sampaikan ini terkait dengan percetaan ini. Nah, banyak yang mengkaitkan antara percetaan ini dengan suatu gambaran bahwa dulu dianggap orang yang mau ditasbihkan atau raja atau raja itu juga perlu disucikan di sini. Oh iya. Nah, tapi apakah itu memang didukung dengan data yang
kita miliki secara historis atau itu memang masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Tapi memang dengan adanya tangga turun ke bawah itu memberikan asosiasi ada prosesi yang dilakukan untuk turun ke bawah itu. Ya, tapi pasti ini adalah buat kalangan bangsawan atau dalam istana ya, bukan untuk masyarakat umum. Ya. Nah, itu tentu saja juga perlu Tirtan Kawenang ini khusus untuk raja dan ratu bersama selir-selirnya ya. Dukungan data lain. Apakah memang anggapan bahwa yang boleh datang ke sini sampai turun ke bawah itu hanya golongan tertentu saja, atau banyak khalayak boleh menikmati itu? Karena memang bangunannya istimewa. Nah, jadi ini apa namanya, hipotesa. Jadi bikinlah diskusi kami. Untuk putra atau putri raja itu tinggalnya jauh ya dari sini. Jadi ya jauh dari Candi Tikus atau Tirtan Kawenang ini. Kalau untuk para selir, istananya ada di Desa Trowulan, di utara, di sebelah utara. Istana raja menerima tamu itu yang diperuntukkan bagi para selir. Yang istana untuk anak raja ada di Trowulan juga, di utara perempatan Trowulan, agak ke barat. Terus untuk istana raja sendiri, raja bersama ratu dan istana yang digunakan untuk pertemuan para bangsawan Majapahit itu adanya di sebelah barat Candi Brahu. Atau bincang-bincang kami dengan Pak Lutfi tentang penceritaan Candi Tikus ya, seperti tadi ke sini. Untuk alun-alun Kota Raja Majapahit adanya di utara Candi Brahu ya. Jadi kalau ada di alun-alun kesannya seperti melihat bangunan yang megah Candi Brahu itu. Dan untuk perumahan para pejabat adanya di utara alun-alun itu, di utara kawasan alun-alun. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan ini dapat menjadi informasi yang benar buat. Untuk istana yang diperuntukkan bagi para tamu negara menginap itu sekarang lebih dikenal dengan istilah Candi Minak Jinggo ya. Jadi Candi Minak Jinggo itu bangunan yang diperuntukkan bagi para tamu negara. Untuk bangunannya ya kebanyakan bangunan di Majapahit itu pondasinya dari batu bata. Dan untuk bangunan-bangunan Majapahit kebanyakan juga ada ruang bawah tanah. Misalkan yang di Candi Minak Jinggo tersebut ruang bawah tanahnya untuk mengintai para tamu. Jadi memata-matailah. Dan mungkin juga ada lorong-lorong yang ke arah danau, karena dari kolam Segaran ke Candi Minak Jinggo itu mesti menyeberangi sungai. Jadi ada sungai sebenarnya di sebelah timur kolam Segaran yang arahnya menuju ke Telaga Gede, Telaga Gede. Istilahnya dusun Telaga Gede sekarang. Kolam untuk air sungai sendiri arahnya kalau dari kolam Segaran itu ke arah timur, dulu, ke arah timur, nanti ada kayak sempalan gitu, terus satunya mungkin ke Sungai Berangkal, yang satunya lagi ke arah Candi Wringin Lawang. Jadi Candi Wringin Lawang itu gapura
pemeriksaan, gapura pemeriksaan prajurit. Jadi kalau ada rombongan atau warga yang intinya tempat melapor lah, namanya masuk wilayah Kota Raja gitu loh. Jadi Pak, di sebelah timur sebelah timur di sebelah utara, timur agak ke utara itu dari bangunan Candi Wringin Lawang atau Gapura Wringin Lawang itu ada sungai. Kalau nggak salah sekarang juga di dekat sungai itu ada pusat kerajinan keramik. Jadi kalau tidak salah sekarang mungkin yang pusat kerajinan keramik itu ada di depan pabrik Sampurna. Jadi sekitar pergudangan depan pabrik Sampurna situ. Nanti agak ke selatan ada pemandian juga yang sekarang masih berupa persawahan. Jadi ada pemandian tapi untuk masyarakat ya, yang di belakang perusahaan Sampurna. Terus untuk di dekat Candi Wringin Lawang di sisi timur selatan Candi Wringin Lawang itu ada bangunan yang diperuntukkan bagi para prajurit jaga. Jadi sebelah timurnya untuk kapal yang keluar masuk, yang sebelah barat dari Candi Wringin Lawang itu ada jalanan. Jadi untuk gerobak dan pejalan kaki lewat di sebelah barat Candi Wringin Lawang. Teman-teman semua, buat masyarakat generasi muda, jadi dalam mengemas informasinya bisa menyampaikan informasi yang sesuai. Untuk di sebelah timurnya Gapura Wringin Lawang itu ada kawasan yang dengan pepohonan tinggi itu banyak gubuk-gubuk tempat para pendeta ya, banyak para gubuk-gubuk tempat pendeta, tepatnya ya mungkin masuk wilayah Desa Jatipasar. Terus di Desa Jatipasar juga ada pasar. Jadi pasar ada di Desa Jatipasar di timur sungai yang ke arah ke Telogo Gede. Jadi sungai yang dari Segaran itu ke arah Telogo Gede, memisahkan kawasan Candi Wringin Lawang dengan kawasan yang ada di seberang sungai, yang ada di kalau sekarang ada jembatan timbang Trowulan itu terpisah dari Desa Jatipasar, dari wilayah Gapura Wringin Lawang. Jadi kalau di timur ada pasar untuk rakyat, yang pasar kebutuhan harian, yang nanti nyebrang sungai, di seberang sungai di wilayah Trowulan, di belakang jembatan timbang Trowulan itu juga ada pasar, tapi pasarnya pasar pertanian. Dengan sejarah dan arkeologis. Ya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Candi Tikus ini namanya Tirtan Kawenang. Dan untuk wilayah dari mulai masuk Gapura Bajang Ratu itu masuk wilayah
kawasan Patirtan Kawenang, di mana di antara bangunan gapura tersebut dan Tirtan Kawenang atau Candi Tikus ini terdapat sebuah istana kecil sebagai tempat singgah sebelum melakukan ritual. Jadi sebelum melakukan ritual, melakukan persiapan dulu di istana kecil tersebut. Istananya istana kayu, istana panggung. Untuk pola kawasan Patirtan Kawenang ini dari utara ke selatan, nanti meliuk ke arah tenggara, dan pagarnya juga sebenarnya pagar antara gapura sejajar. Gapura di pagar untuk Tirtan Kawenang ini juga sejajar, bedanya dari pepohonan. Nanti ada belokan terus nyambung gitu. Jadi mirip membentuk bujur sangkar, tapi nggak garis lurus gitu, ada meliuk gitu, kelihatan meliuk. Rata-rata bangunan Majapahit itu pondasinya batu bata, baru atasnya batu bata tinggi ya, memang tinggi, pondasinya itu tinggi. Nanti atasnya dari kayu, Untuk istana sendiri kayunya juga besar-besar. Kalau orang dewasa ngamplok atau ngerangkul itu aja mungkin pas ukuran untuk satu tiangnya. Terus untuk yang istana yang untuk menerima tamu, untuk menginap tamu kerajaan yang sekarang dinamai Candi Minak Jinggo, itu dari awal berdiri Majapahit, hampir semua bangunan kota raja yang penting, semua bangunan di Majapahit yang penting itu berdirinya masa Raja Wijaya ya, Raden Dyah Wijaya itu. Jadi Candi Tikus, Candi Kedaton, terus bangunan Kolam Segaran, Candi Brau, itu satu masa ya, kerja serentak. Jadi kerja serentak mendirikan bersamaan. Itu masih ya awal-awal berdiri Majapahit. Jadi Dyah Wijaya yang mendirikan semua. Bisa dikatakan seperti itu. Dan sebenarnya masa kejayaan Majapahit itu ya masa-masa dipimpin Raden Wijaya. Karena apa? Mendirikan sebuah kerajaan itu tidak mudah. Jadi semua sudah ditata, diatur oleh Dyah Wijaya. Sedangkan untuk Hayam Wuruk itu cuman melanjutkan, dan dia melanjutkannya untuk membesarkan nama Majapahit keluar. Jadi untuk Majapahit sendiri, wilayah Majapahit sendiri, ya Dyah Wijaya itulah sebenarnya yang bisa dikatakan masa keemasan Majapahit itu saat dipimpin Dyah Wijaya. Untuk pembangunan Majapahit sendiri ini menggunakan harta karun Singasari ya. Jadi Dyah Wijaya mengutus beberapa orang mengambil harta karun dari Singasari, karena pada masa itu masih rawan dalam pengawasan pihak Kediri. Harta karun itu dibawa melalui jalur sungai, jadi harta karun tersebut dimasukkan sungai, ditarik menggunakan getek, perahu getek itu ditarik dari Malang sampai ke Mojokerto. Dan untuk pembangunan kerajaan Majapahit sendiri hanya menggunakan
harta karun Singasari. Jadi untuk harta karun Singasari yang lain masih tersimpan di Mojokerto, kawasan Sungai Brantas. Untuk Mahawihara yang ada di Trowulan itu memang udah ada dari masa Majapahit ya, cuman bangunannya aja yang direnovasi terus, jadi tidak seperti aslinya dulu. Terus di situ juga ada suatu kejadian lah, tapi nggak usah lah. Dia Wijaya sendiri sering dalam kesehariannya sering terlihat merenung, melamun di kawasan selatan Candi Brau. Jadi artinya kawasan selatan Candi Brau itu masuk Kaputren Istana Raja dan Ratu. Terus untuk kalau melakukan pertapaan yang sifatnya lebih dari 3 hari, itu Dyah Wijaya melakukannya di tempat yang sekarang dinamakan Situ Sitinggil. Jadi di situ tempat semedi Dyah Wijaya bila melakukan butuh merenung, butuh berdiam diri lebih dari 3 hari. Cuman kalau untuk yang nggak lebih dari 3 hari biasanya dilakukan di istana atau di Kaputren, di taman selatan Candi Brau. Untuk Candi Minak Jinggo sendiri itu dibangun masa Dyah Wijaya, tapi pada suatu waktu dibangun di sebelah utaranya itu sebuah mungkin bukan candi ya, tapi monumen peringatan untuk seorang kesatria dari Blambangan. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Salam waras, salam rahayu.